memang menduga kuat ya, maksudnya menduga kuat dalam kasus ini ada keterlibatan bupati. Sebab apa? Kalau saya melihatnya ini adalah kejahatan yang dilakukan secara terstruktur, sistematif dan masif yang mustahil tidak diketahui oleh bupati atau bupati mustahil tidak terlibat di dalamnya. Ya, sebab apa? Ini kan menggunakan BUMD. Jadi saya melihat BUMD ini memang seperti sengaja, dalam tanda kutip sengaja didirikan untuk melakukan kejahatan ini memang. Dan ini terkait dengan kepentingan biaya pilkada kalau logika saya berpikir seperti itu. Sebab apa? Sekian banyak korban dan dengan jumlah keuangan, jumlah yang dirugikan itu lebih dari 100 miliar, tidak mungkin ini dilakukan oleh yang di bawah-bawah saja. Seperti itu. Dan anehnya, uang 100 miliar ini juga nggak jelas kemana. Seperti itu. Dan ketika saya pernah menanyakan ke direktur BUMD tersebut, ini sebenarnya seperti apa? Uang ini kemana? Beliau apakah secara sadar atau tidak pada saat itu mengatakan bahwa ya sebagian memang saya ada untuk support bupati. Nah bahasanya support loh ya, support. Kan kita nggak tahu nih support ini ambigu macam-macam, ya, ambigu kan, support tenaga, biaya. Tapi kan saya pada saat itu menanyakan ini uangnya kemana? Dan dijawab beliau sebagian support untuk bupati. support bupati. Dan dia juga jawab sebagian lagi untuk apa si PT Cahaya Prosen itu mitranya mereka. Jadi ini Pihak ketiga dia, Pak ya? pihak ketiganya. Jadi pesanan ini dijual mereka ke pihak ketiga ini. Nah sebagian dipakai oleh pihak ketiga ini untuk mendirikan pabrik katanya begitu. Jadi dugaan saya ya ini sebenarnya udah terang lah, nggak mungkin. Jadi kalau mereka mengarahkan ini misalnya ke ranah perdata itu mustahil. Tapi memang disusun sedemikian rupa untuk arahnya ke perdata. Tapi apa iya? Ini kan menyangkut institusi negara BUMD. Maksud abang tadi udah terang ada maksud tertuju untuk penipuan ya yang dilakukan mereka, dugaan. Kalau saya sih bukan dugaan lagi, sebab kami sudah melakukan investigasi di lapangan. Ini para vendor, yang mereka istilahkan vendor ya, kalau saya menyebutnya sekarang para korban. Para korban ini sudah berkumpul dan melakukan investigasi sendiri. Kita banyak menemukan fakta dan data di lapangan, termasuk kejanggalan-kejanggalan yang mengarah bahwa ini memang bisnis tidak ada. Maksudnya tidak adanya, ada sebagian yang fiktif, sebagian besar malah fiktif. Sebagian besarnya malah fiktif. Dan kami punya semua lah rekaman pembicaraan dengan yang terlibat itu ada semua. Ya, ke pihak terkait bang yang sudah dilapor bang, Polres gitu, Dandim, Polda. Saya ke Polda. Sekarang ini ya? Dan udah naik sidik. Yang sebelumnya bagaimana tanggapannya yang pihak-pihak terkait seperti Polres dan Dandim itu bang? Kejari. Di Kejari juga sudah berjalan prosesnya di Kejari Kabupaten Bandung. Itu tipikor. Untuk tipikornya sama-sama sudah naik sidik. Di Polda saya melaporkan 372 378 itu juga sudah naik sidik. Sudah naik sidik. Lagi proses ini bang ya? Sudah proses. Tapi kan memang dari mereka selalu mengkonter bahwa ini perdata dengan alasan kami juga belum dibayar oleh Cahaya Prosen yang pihak ketiganya tadi. Tetapi perdata kan tidak menghilangkan pidana. Dan saya yakin dipidana karena sebanyak ini kok bisa dikatakan perdata. Dan ingat loh, korban ini ada 3 klaster dari sisi waktu. Jadi gelombang pertama itu mungkin sekitar 2023 sampai di 2025 awal. Tapi jumlahnya kecil-kecil. Jumlahnya kecil dan itu dibayar oleh mereka. Jadi sebelum kami masuk ini sudah ada duluan nih, ya kan? Nah, giliran kami itu gelombang kedua. Dan menurut saya, pemikiran saya dan keyakinan saya, ini gelombang pertama ini diselesaikan oleh gelombang kedua ini ketika gelombang kedua ini masuk. Kenapa? Yang gelombang kedua ini jumlahnya lebih besar. Jauh lebih besar. Dan saya yakin uang yang dari gelombang kedua ini, dari korban gelombang kedua ini dipakai untuk membayar yang gelombang pertama ini. Karena jumlahnya lebih kecil untuk mendapatkan korban yang besar gitu loh. Sebab kalau ini nggak selesai gelombang pertama,
mereka misalnya bersuara, kami mendengar, kami nggak jadi masuk Iya. dong. Settingannya situ ya, Nah, Bang, ya? settingannya begitu. Lalu kejanggalan berikutnya, setelah gelombang kedua ini macet pembayaran, Masuk gelombang 3. mereka masih cari lagi nih korban gelombang ketiga. Nah, kalau mereka mengatakan ini perdata bisnis to bisnis, ini udah kesengajaan. Kesengajaan ya. Ini kesengajaan. Totalnya berapa perusahaan, Bang? 18 perusahaan. 18 perusahaan dengan 3 gelombang ya, Bang, ya? Nah, 18 perusahaan itu yang saya tahu waktu saya pernah dipanggil oleh Inspektorat Kabupaten Bandung. Ah, Di data itu cuma 18 perusahaan. Tahu-tahu dalam rilisnya mereka, saya punya surat pernyataan tanggung jawab ya dari direksi BUMD ini. Itu total tagihan mereka ke Cahaya Prosen itu cuma 125 miliar. Tahu-tahu setelah kasus ini viral, waktu itu saya sempat podcast dengan tokoh nasional. ya. Bambang Setelah Wijaya. kasus ini viral, mereka mengadakan konversi juga bahwa ini untuk menjelaskan bahwa ini perdata bla 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 lah versi mereka ya. Jumlahnya jadi meningkat menjadi 127 miliar. Saya punya bukti. Awalnya ini 125, artinya itu apa? Artinya masih berusaha cari korban baru. Cari korban baru. Apa kemungkinan ada gelombang keempat ini? Ya, itulah gelombang keempat yang satu orang pertama ini. Oh. Jadi yang saya tahu itu 18 dari data waktu saya dipanggil inspektorat. Iya, iya. Tahu-tahu dalam press release mereka itu jadi 19, artinya bertambah satu kan? Ya. Nah, di situ. Ini dan kejanggalan berikutnya itu yang paling jelas itu adalah mereka selalu mengiming-imingi bahwa ini untuk meyakinkan korban ya. Ya. Ini nanti kalau terjadi apa-apa di backup APBD kok. Pertama di backup APBD, yang kedua diasuransikan. Oh. Tapi faktanya tidak ada sama sekali kan.